Dulu orang nggak tahu caranya nyembah berhala gimana. Nah, Amr bin Luhai yang membikinkan tata caranya. Apa saja itu? Pertama, mengelengi berhala dan mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan ketika mengalami kesusahan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan rekomendasi di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Yang kedua, menunaikan ibadah haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Yang ketiga, bertakarub dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan peliharaan dan hewan korban untuk berhala dengan menyebut-nyebut nama berhala-berhala itu. Yang keempat, jenis takarub yang mengkhususkan sebagian makanan dan minuman mereka untuk disajikan kepada berhala, disajikan kepada lelaki, disajikan kepada perempuan dan lain sebagainya dengan aturan-aturan yang khusus. Yang kelima, bernadar memberikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah yakni man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin indillah, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan dalam majelis yang senantiasa diridhoinya, majelis yang senantiasa dinaungi sayap-sayap malaikat, majelis yang senantiasa turun rahmat kepada para pesertanya, majelis yang senantiasa turun ketentraman dan sakinah kepada para pengikutnya, dan majelis yang senantiasa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kalau menjadi peta Arab di sini ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan ketiga satu pekan yang lalu kita sudah membahas bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampai pada pembicaraan tentang Ashabul Ukhdud. Jika kertas pekan lalu masih di bawah, bisa kita tengok lagi tentang Ashabul Ukhdud. Ternyata riwayat tentang Ashabul Ukhdud ini tadi sangatlah panjang. Sampai pada cerita kita kemarin adalah tentang Raja Dzunnuwas yang kemudian Zur'ah Dzunnuwas ini memaksa penduduk Najran untuk memasuki agama Yahudi. Kemudian penduduk Najran yang menolak karena mereka beriman dengan keimanan Nasrani yang murni, keimanan Nasrani yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah orang-orang itu, yaitu Dzunnuwas dan pengikutnya, orang-orang Yahudi dalam hal ini, itu menyiksa mereka, menyiksa orang-orang Nasrani yang beriman tauhid, illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka semua itu, penduduk Najran yang bertauhid ini, beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kita kemarin sudah bahas tentang apa itu Ukhdud. Jamaknya adalah Aqadid, yaitu satu galian yang sangat besar dan luas. Kemudian di sana dilemparkanlah penduduk
Najran itu dalam riwayat disebutkan mencapai 20.000 orang yang kemudian semuanya dibakar di dalam parit itu. Hadirin bisa memperhatikan peta yang kemudian ada di putus Mas Ridwan. Peta yang ada di sini saya kemarin mendapat masukan dari salah seorang jamaah, mohon disajikan petanya ke peta Arab kalau bisa itu tidak ada nanti di sini. Ada yang lebih jelas kan? Yang satunya lebih. Nah, ini lebih enak. Mudah-mudahan bisa terlihat. Kalau nanti tidak terlihat, dicari sendiri di Google atau kalau ada punya atlas gitu ya, bisa dilihat. Mana yang disebut dengan daerah yang kita kemarin ingat, raja-raja Himyar yang kemudian berkuasa itu di daerah sini yang sekarang ada di sekitar kota Sana'a, tempat Presiden Ali Abdullah Saleh terkena pecah bom dan kemudian harus melarikan diri ke Riyadh, Saudi Arabia untuk kemudian melakukan pengobatan. Nah di sini raja-raja Himyar ini menganut agama Yahudi dan raja mereka yang terakhir adalah Zulnuwas yang kita ceritakan kemarin menindas orang-orang Najran. Mana Najran? Najran ada di daerah ini. Orang-orang Najran yang kemudian mereka sudah beragama Nasrani sebelumnya, kemudian digalikan parit karena tidak mau masuk agama Yahudi dan kemudian dibantai. Nah, kemarin cerita kita sampai di situ setelah sejarah yang panjang tentang bocah yang kemudian menjadi dai di Najran sampai semua orang menjadi beragama Nasrani dan bertauhid itu, sampai kemudian tentang Zulnuwas ini yang kemudian dalam pembantaiannya di Najran ini ada satu orang yang kemudian lolos. Nisrain gelarnya. Ada orang Najran yang namanya Nisrain gelarnya. Ini lolos dari pembantaian Ashabul Ukhdud, pembantaian orang-orang yang menggalikan parit berapi yang kemudian membantai orang-orang beriman ini. Dia lolos kemudian kemana? Dia melarikan diri jauh sekali, menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dia terus berjalan ke arah utara menuju ke sini, kota yang waktu itu disebut sebagai Bizantium atau Konstantinopel, tempat Kaisar Romawi Timur berada. Jadi teman-temannya dibantai di sini, dia melarikan diri jauh sekali menuju ke Konstantinopel. Di Konstantinopel dia melapor kepada Kaisar Romawi Timur ketika itu, namanya Hirqal, dalam bahasa Arab disebut Hirqal. Kalau kita menyebutnya dengan nama Latin biasanya disebut sebagai Heraklius. Nah, yang bertahta di Konstantinopel melapor bahwa terjadi kedoliman terhadap penganut agama Nasrani di daerah yang namanya Najran ini. Itu kan jauh sekali. Tetapi ternyata laporannya sampai ke sana. Maaf, jamaah hadirin yang di luar silahkan ke dalam saja, masih ada tempat. Di sana biasanya kalah oleh suara mobil. Nah, di Konstantinopel dia melapor kepada Heraklius, Kaisar Romawi, bahwa terjadi kedoliman terhadap orang-orang Nasrani di Najran dan pembantaian yang sangat menyedihkan. Maka Kaisar Heraklius ini bermaksud untuk membalaskan dendam saudara-saudara Nasraninya dengan kemudian mengirim pasukan. Tapi coba bayangkan kalau mengirim pasukan dari sini sampai ke sini, kira-kira susah apa tidak? Mereka harus melalui padang pasir yang sangat luar biasa, kering dan tandus, dan bukan iklim yang berhiasa mereka hadapi di daerah yang sekarang disebut Turki, yang dulu adalah Kekaisaran Romawi Timur. Yang ini daerahnya begitu sejuk, teduh, banyak pepohonan dan bahkan hutan. Sementara ini mereka terhalang oleh gurun yang sangat luas untuk pergerakan pasukannya. Maka caranya bagaimana? Kaisar Heraklius yang Nasrani ini kemudian mengirim surat perintah kepada subordinatnya. Ada negara di sini
yang namanya Ethiopia, kalau sekarang Sudan, kemudian ada Eritrea dan Somalia. Ini dulu satu negara yang dinamakan sebagai Habasyah, negara Abyssinia. Habasyah ini adalah negara yang tunduk pada Romawi, bukan jajahan tetapi tunduk. Rajanya hanya berstatus sebagai raja muda mewakili kaisar Romawi. Dan ini yang berkuasa di sini adalah ketika itu diberi gelar Najasyi. Dan Najasyi ini ada banyak, seperti gelar Fir'aun untuk Raja Mesir, maka Najasyi ini ada Najasyi 1, Najasyi 2, Najasyi 3. Ada Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2, 3 dan seterusnya. Nah, Najasyi ini juga nama gelar saat itu yang berkuasa di daerah ini, daerah hulu Sungai Nil, membentang dari Sudan, Ethiopia, Eritrea dan Somalia, yang kemudian waktu itu diberi nama Habasyah. Nah, perintah raja dari Romawi, Kaisar Romawi Heraklius ini jelas, serbu Yaman, gitu ya. Dari sini disuruh menyerbu ke sini, kan dekat ya, tinggal nyebrang laut. Lautnya sangat sempit, namanya Laut Merah. Di sini ada tempat penyeberangan yang bisa diakses. Nah, pasukan yang dari sini, dari Ethiopia, Eritrea, Somalia, Sudan dan sebagainya di Sudan Habasyah ini, pasukan Habasyah diperintahkan untuk menyerbu ke Yaman. Maka kemudian diadakanlah penyerbuan dari Ethiopia menuju ke Yaman, dan takluklah Yaman. Ketika itu Zunuwas, Raja Hilyal terakhir yang kita ceritakan kemarin, itu kemudian dipenggal oleh pasukan yang datang dari Ethiopia ini. Pasukan dari Ethiopia ini kemudian berkuasa di Yaman, dan salah seorang anak dari pemimpin pasukan Ethiopia, pasukan Habasyah yang datang untuk menyerbu Yaman ini nanti akan menggantikan ayahnya sebagai penguasa seluruh Yaman atas nama Kaisar Romawi, namanya adalah Abraha. Jadi inilah asal-usul Abraha yang kemudian nanti bisa kita baca di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, di sini kemudian kita peringkas ceritanya. Abraham bertakhta. Kemudian ketika Abraham bertakhta di sini, dia membangun sebuah gereja terbesar di dunia ketika itu di ibu kota San'a. Di ibu kota San'a itu dia membangun sebuah gereja raksasa yang dia ingin seluruh bangsa Arab yang membentang dari sini sampai sini ini selain berziarah ke Baitul Muqaddas di Palestina, di Al-Quds atau di Makkah, itu juga dia mau berziarah ke Yaman. Karena gereja ini jauh lebih besar daripada Ka'bah yang cuma rumah batu, apalagi juga Al-Aqsa yang cuma tinggal reruntuhan ketika itu. Jadi bagaimana kemudian Abraham sangat berambisi seluruh bangsa Arab nantinya menjadikan ibu kotanya yakni San'a di Yaman sebagai tempat perziarahan umat yang terbesar. Dan inilah yang kemudian akan memicu apa yang terjadi berikutnya, yaitu penyerbuan Abraha ke Makkah karena adanya Ka'bah yang bagi dia sungguh-sungguh sesuatu hal yang sangat mengganggu. Karena dengan adanya Ka'bah, tentu setiap bangsa Arab tetap saja kemudian menuju ke Ka'bah untuk berziarah, untuk melakukan ibadah haji, dan bukannya pergi ke gerejanya Abraha yang ada di Yaman. Jadi Abraha itu bukan pemain tunggal dalam sejarah Yaman. Panjang ceritanya sampai dia kemudian bertakhta di Yaman, karena dia sebenarnya datang ke Yaman pun sebagai sebuah reaksi atas penindasan agama Nasrani yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Yaman. Kita potong cerita itu sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan. Insya Allah kita ingin belajar sesuatu bahwa
Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara ibrah yang kemudian kita akan lihat adalah bahwa ternyata hampir semua konflik, peperangan besar, dan berbagai macam hal yang kemudian mempengaruhi sejarah umat manusia di muka bumi ini, kadang-kadang bagaimanapun juga tidak bisa kita lepaskan dari persoalan akidah, dari persoalan keagamaan. Zunuwas, Raja Himyar yang berkuasa di San'a itu membantai orang-orang Nasrani Najran karena mereka dianggap tidak mau mengikuti agamanya yang Yahudi. Sementara itu kemudian Zunuwas yang membantai orang-orang Najran ini nanti juga dihancurkan oleh pasukan dari Habasyah yang kemudian atas nama Kaisar Romawi Heraklius melakukan penyerbuan sebagai pembelaan atas tertindasnya saudara-saudaranya yang Nasrani. Nah, akidah-akidah selain akidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mulanya adalah akidah yang kemudian akan menjadi kerusakan-kerusakan besar di muka bumi ketika kemudian berada di tangan-tangan orang-orang yang sangat bengis. Sebagaimana Zunuwas yang semula adalah seorang yang terzalimi kemudian berubah menjadi raja Yahudi terkuat di Himyar di Yaman, kemudian dia melakukan penindasan terhadap orang-orang Nasrani di Najran. Tapi kemudian ketika orang-orang Nasrani Najran yang kemudian beriman ini meminta bantuan kepada Kaisar Heraklius, di dalam hati Heraklius sebenarnya bukan hanya ada semangat untuk membela agama Nasrani, tetapi ada juga semangat untuk meluaskan pengaruh, mengalahkan kekaisaran Persia yang selama ini juga berkuasa di Yaman. Jadi Yaman bagian timur, daerah ini adalah wilayah kekuasaan Persia. Anda tahu Persia yang sekarang namanya Iran dan Irak ini kekaisarannya sampai di sini. Nah, dengan menguasai bagian ini, maka Heraklius yang ada di sini ini merasa dia sudah bisa menutup akses dari Persia untuk menyerbu ke Habasyah yang kemudian adalah sumber dari berbagai macam barang tambang maupun perkebunan juga pertanian yang sangat makmur. Jadi ini semuanya politis, ya, semuanya adalah agama-agama dan akidah-akidah masa lalu yang kemudian dipolitisasi. Ada di sini. Nah, jadi ketika itu ini kekuasaan kekaisaran Persia, sementara kekaisaran Romawi ada di sini dan kemudian dia berkuasa sampai di sini. Nah, Mekah itu dari dulu tidak menarik untuk ditaklukkan, saya sudah sampaikan kemarin, karena tempatnya tandus, daerahnya kering, tidak ada apa-apa, hanya sebuah kota yang kemudian dihuni oleh sebuah rumah tua. Bagi Romawi dan Persia, kota Makkah ini tidak punya nilai strategis. Jadi ini kota yang seakan-akan memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hadirnya seorang manusia yang akan menjadi pembawa perubahan bagi dunia. Justru karena dia kemudian tidak awal-awalnya tidak terintervensi pengaruh dari Romawi maupun Persia. Jamaah yang muliakan Allah, hampir pun pada masa kita akan bisa melihat bahwa motif keagamaan itu juga selalu akan dipakai oleh orang-orang yang serakah, meskipun itu cuma sebagai cover begitu ya, di dalam berbagai macam hal yang mereka lakukan ketika akan melakukan misalnya penjajahan di muka bumi. Contoh, orang-orang yang kemudian datang ke Indonesia yang awalnya mengaku sebagai pedagang, mereka membawa 3 misi yang disebut sebagai 3G: Gold, Glory, and Gospel. Gold, emas, glory, kejayaan, dan gospel sebagai penyebaran Injili. Maka kita kemudian tahu bahwa di dunia ini persoalan akidah tetaplah tidak bisa kita lepaskan dari semua macam kejadian yang ada. Bahkan itu pun media-media yang kemudian selama ini mengaku netral ataupun mengaku tidak berpihak, tapi tentu saja tetap saja itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat jelas kentara mereka bermain di dalam kepentingan-kepentingan besar yang sifatnya ingin menghancurkan kebenaran misalnya, karena ada pertarungan yang selalu akan berlangsung antara kebenaran dan kebatilan. Ini kalau menjelang krisis 97 itu majalah Times dan majalah yang ada di bawah The Washington Post Group itu menurunkan laporan yang sama tentang, ada gambarnya itu ya, gambarnya pabrik di belakang, industri yang sangat maju begitu ya. Kemudian ada seorang muslimah pekerja pabrik itu naik skuter pakai jilbab.
Kemudian judul besar yang dipasang di dalam majalah itu adalah Islamic Renaissance, kebangkitan kembali Islam. Jadi mereka pun bahkan melihat ada orang pakai jilbab jadi pegawai pabrik di industri yang sangat maju, begitu ya, dan pakai jilbab itu sudah menjadi sebuah kecurigaan besar akan terjadinya kebangkitan sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam membawakan kebenaran bagi alam semesta, yakni Islam. Ketika Pakistan memulai riset nuklirnya, maka kemudian judul media barat adalah Islamic Bomb. Islamic Bomb. Sementara ketika Cina bikin itu tidak diberi judul Confucian Bomb. Ketika kemudian India bikin riset nuklir juga tidak disebut sebagai Hindu Bomb. Tapi kalau Pakistan yang bikin, seakan-akan itu adalah Islamic Bomb. Nah, maka kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh para ulama, pada hakikatnya semua kebatilan itu punya kebersatu paduan di dalam menghancurkan kebenaran, sehingga mereka kemudian merancang berbagai macam strategi untuk menghancurkan kebenaran itu. Dan kita akan melihat bagaimana Abraha kemudian bersama tentaranya akhirnya harus menuju Makkah karena kepentingan sosial keagamaan yang ingin dia tegakkan di Yaman dengan mendirikan gereja terbesar di dunia pada masa itu kemudian gagal total. Karena Ka'bah yang cuma terbuat dari batu, yang cuma bangunan kubus yang sangat kecil itu, dibandingkan dengan gerejanya, itu justru tetap lebih memikat. Karena di sana ada warisan sejarah yang sungguh bernilai, bahwa Ka'bah itu didirikan oleh orang-orang yang mulia dalam rangka sebuah peribadahan yang juga dianggap mulia. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada kertas kita yang baru untuk majelis jejak Nabi pertemuan yang keempat hari ini. Kita beri judul Kota Makkah dan Bangsa Quraisy. Yang pertama, poin pembicaraan kita adalah Ka'bah sebagai pusat peribadahan. Di Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-96 dan 97 Allah mengatakan kepada kita, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Inna sesungguhnya awala yang mula-mula baitin rumah, wudi'a yang didirikan, linnasi untuk manusia, lalladzi adalah apa, bibakkata yang ada di sebuah tempat bernama Bakkah, mubarakan yang diberkahi, wahudan dan menjadi petunjuk, lil alamina bagi alam semesta. Fihi di dalam Ka'bah itu ayatun ada tanda-tanda, bayyinatun yang sangat jelas, maqamu Ibrahim yakni tempat berdirinya Ibrahim, waman dan barang siapa dakhalahu memasukinya, kana adalah dia aminan pasti aman, walillahi dan bagi Allah, alan nasi atas manusia, hijjul baiti ada kewajiban berhaji untuk mengunjungi rumah itu, man siapapun istata'a yang mampu, ilaihi menujunya, sabilan dalam jalannya, waman dan barang siapa kafara yang kufur tentang kewajiban ini, fa inna maka sesungguhnya Allah ghaniyun maha kaya, anil alamin dari seluruh alam semesta. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Ka'bah adalah bangunan yang paling mula-mula didirikan dalam rangka peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh mendahului semua tempat ibadah yang lain, bahkan juga yang ada di Palestina, yaitu Al-Aqsa atau Al-Quds. Sebab apa? Riwayat yang sampai kepada kita memang menyebutkan bahwa Ibrahim bersama Ismailah yang membangun Ka'bah ini sebagai sebuah bangunan sebagaimana yang kita lihat sekarang.
Tetapi bahwa kemudian dasar-dasar pembangunannya itu sudah diletakkan, diasaskan oleh Adam alaihissalam setelah pertemuannya dengan Nabi Hawa di Jabal Rahmah. Jadi Adam dan Hawa turun ke bumi, kemudian mereka terpisah dalam jarak waktu yang cukup lama, sampai kemudian Allah mempertemukan mereka di sebuah gunung di dekat Makkah yang hari ini kita sebut sebagai Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Termasuk klinik di gunung kasih sayang adalah menuliskan nama sendiri dan nama pasangan atau calon pasangan. Nanti kalau jamaah sekalian berhaji atau berumroh yang seperti ini tidak ada asalnya, tidak perlu diikuti. Meskipun Adam dan Hawa bertemu di situ, tidak berarti orang yang dituliskan namanya di situ pasti akan kemudian bersatu selamanya. Tanyalah para artis yang sudah bercerai tapi dulu nikahnya di Masjidil Haram. Itu dulu ternyata mereka menuliskan namanya di Jabal Rahmah, gitu ya. Jadi bukan jaminan nulis nama di Jabal Rahmah kemudian hubungannya langgeng, itu tidak, gitu ya. Karena sesungguhnya itu hanya sebuah tempat yang kemudian dinamai Ar-Rahmah, cinta kasih, karena memang Adam dan Hawa terpisah sekian lama kemudian berjumpa di tempat itu. Lalu mereka membangun sebuah tempat untuk beribadah kepada Allah yang kemudian dasar-dasarnya kemudian ditinggikan oleh Ibrahim alaihissalam menjadi Ka'bah yang ada itu. Di Bakkah, di kota Bakkah. Bakkah apa Makkah yang benar? Pergeseran nama dalam berbahasa itu sering terjadi. Kita tidak perlu kemudian mempersoalkan hal-hal semacam ini. Nah, dalam dialek-dialek tertentu kadang-kadang ada perbedaan pengucapan, gitu ya. Orang Kebumen mengucapkan kepriben, orang Purwokerto mengucapkan kepriwe, orang yang lain lagi mengucapkan keprimen, orang Jogja mengatakan kepiye, orang Solo mengatakan kepriye, gitu ya. Nah, selisih-selisih huruf semacam itu saya kira bukan menjadi satu persoalan yang sangat penting. Ada orang yang kemudian tidak bisa bahasa Belanda mengatakan Betawi, padahal orang Belanda pengennya memberi nama Batavia. Ada yang memberi namanya sebagai Fathan Mubinan, kemenangan yang gilang gemilang, yaitu Jayakarta, namanya Fatahillah, penakluk Sunda Kelapa yang kemudian mendirikan kota yang disebutnya sebagai Jayakarta, tapi ya-nya hari ini juga kita hilangkan. Iya kan? Jadinya kota Jakarta. Maka kemudian penyebutan Bakkah maupun Makkah ini bukanlah suatu permasalahan yang terlalu serius. Di Bakkah, mungkin dulu memang namanya Bakkah, tapi lama-lama orang kemudian melafalkannya sebagai Makkah. Sebab mem dan ba itu dekat dalam pengucapan Arab. Dia letaknya di dalam ilmu tajwid juga, pengucapan di lidah kita itu mim dan ba ini huruf-huruf yang dekat. Jadi Bakkah dan Makkah itu adalah sesuatu yang tidak berbeda. Mubarakan, yang kami berkahi, yang diberkahi oleh Allah, yang penuh berkah. Kata Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, inilah bedanya antara Masjidil Aqsa di Palestina dengan Masjidil Haram di Mekah. Kalau Masjidil Haram di Mekah itu mubarakan, yang diberkahi itu adalah masjidnya. Tetapi kalau Masjidil Aqsa di Palestina itu, ayatnya di surah Al-Isra ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi kalau Masjidil Haram itu yang diberkahi masjidnya, Ka'bahnya. Tetapi kalau Masjidil Aqsa itu yang diberkahi sampai sekelilingnya, sampai tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Maka tanah Al-Aqsa, tanah Palestina itu semuanya termasuk alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Sebab itulah kenapa di Makkah pernah ada zaman yang disebut sebagai zaman fatrah, zaman terputusnya kenabian, karena kemudian tidak ada nabi yang diutus ke sana, sehingga masyarakat kemudian, nanti akan kita bahas tentang Amr bin Luhai, berubah menyembah berhala di Ka'bah itu. Para sejarawan mencatat sampai masa Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, di Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala, baik di dalam, di luar, bahkan di atasnya, yang kemudian disembah dan diagungkan.
Ini sebuah penyimpangan yang luar biasa terhadap agama Ibrahim yang sangat lurus. Wahudan, dan dia menjadi petunjuk lil alamin, bagi semesta alam. Para ulama mutaakhirin kemudian memberi tafsir tentang ayat ini dengan penemuan-penemuan astronomis terbaru. Jadi kalau dilihat dari foto NASA, bagian bumi yang bercahaya ketika difoto itu adalah Masjidil Haram. Maka dia menjadi petunjuk bagi alam semesta. Dan kalau kemudian dihitung lagi pada perhitungan-perhitungan waktu yang sangat baik, kota Makkah ini bagus untuk dijadikan sebagai acuan tempat bermula perhitungan waktu, yaitu dengan disebut sebagai MMT, Makkah Mean Time, waktu yang kemudian berpatokan pada kota Makkah. Karena kota Greenwich yang ada di Inggris itu tidak terletak pada garis yang tepat dalam perhitungan, sementara kota Makkah ini terletak pada sebuah garis yang sangat tepat untuk melakukan perhitungan waktu bagi dunia. Maka disebutkan di sini wahuda lil alamin, dia menjadi petunjuk bagi alam semesta. Fihi, di dalam Ka'bah itu ayatun, ada tanda-tanda bayinatun yang sangat jelas, maqamu Ibrahim, yakni maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam, jangan keliru. Maqam artinya tempat berdiri, kedudukan. Dulu ketika Ibrahim membangun Ka'bah, disitulah dia kemudian menjadikan porosnya, Ismail menyerahkan bahan-bahannya, kemudian Ibrahim menatanya. Ini yang disebut sebagai maqam Ibrahim. Di sini disebutkan di dalam ayat ini, maqam Ibrahim ini dulunya adalah bagian dari Ka'bah, karena disebutkan fihi, di dalamnya. Nah, ini memang dulunya Ka'bah itu yang dibangun Ibrahim lebih besar ukurannya daripada yang kita lihat hari ini. Dulu maqam Ibrahim itu terletak di dalam Ka'bah, bukan di luarnya. Jadi Ibrahim itu membangun leng-lepoh, istilah kita kalau tukang itu ya, itu dari dalam, bukan dari luarnya. Sehingga dia berdiri di maqam Ibrahim itu, dia berada di dalam bangunan Ka'bahnya. Maka maqam Ibrahim itu adalah bagian gitu ya dari Ka'bah. Kenapa berubah? Pada masa Fihir, salah satu kakek Rasulullah, kalau nggak salah yang ke-15, kakek Rasulullah yang ke-15, itu terjadi satu pertempuran di Mekah, yang pertempuran itu kemudian diakhiri dengan terjadinya sebuah banjir besar. Sudah perang habis-habisan, kemudian terjadi banjir besar. Kemudian Fihir ini, pemimpin Makkah ini, ketika berhasil mengusir orang-orang penjajah dari Jurhum dan lain sebagainya yang menguasai Makkah, dia kehabisan biaya untuk merenovasi Ka'bah. Ini perkaranya sepele sebenarnya, kehabisan biaya untuk merenovasi Ka'bah, sehingga kemudian Ka'bah ini dibangun, dia tidak berani menambah bangun batu-batunya, dia hanya mengambil batu-batu aslinya, batu-batu aslinya yang kemudian ketika disusun ternyata sebagiannya hilang, sehingga tidak bisa untuk disusun sebagaimana semula bangunan sebesar yang awal, sehingga apa yang ada itulah yang dibangun, sehingga menjadi bangunan yang lebih kecil daripada Ka'bah yang asli yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Keadaan itu berlanjut sampai masa Rasulullah SAW, ketika satu hari Rasulullah berkata kepada Aisyah, andai bukan karena kaummu baru saja terbebas dari kemusyrikan, niscaya akan aku bangun lagi Ka'bah itu sesuai dengan pondasi yang telah dibangun oleh Ibrahim. Jadi pada masa Rasulullah sebenarnya beliau berkeinginan hati untuk kemudian membangun kembali Ka'bah itu sesuai dengan apa yang sudah dibangun dulu oleh Ibrahim, karena lebih besar, karena lebih agung, lebih tinggi. Nah, kemudian gagasan itu diwujudkan oleh Abdullah bin Zubair pada seputar tahun ke-80 Hijriah. Jadi sekitar 70-an tahun sesudah Rasulullah wafat. Abdullah bin Az-Zubair, salah seorang sahabat Rasulullah ini, mendengar dari ibu angkatnya yakni Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah dulu pernah meniatkan untuk membangun Ka'bah sesuai ukuran asli. Maka dia kemudian membangunnya, menambahkan bangunan dengan menutup makam Ibrahim itu menjadi bagian dari bangunan Ka'bah. Tetapi kemudian
Karena pergolakan politik ketika itu, terjadilah penyerbuan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ke Makkah. Dia diperintahkan oleh salah seorang raja Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan untuk merebut kembali Hijaz yang kemudian berada di bawah kekuasaan Abdullah bin Zubair, dan tidak mau tunduk kepada kekuasaan pusat yang ada di Damaskus. Sehingga kemudian diserbulah Ka'bah dan dilempari dengan manjanik, meriam-meriam batu, sehingga pada tahun itu Ka'bah kembali roboh. Dan kemudian robohnya Ka'bah ini sampai direbutnya seluruh kota Makkah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, dan kemudian Abdullah bin Zubair, sahabat Rasulullah ini, digantung jasadnya di depan Masjidil Haram. Kemudian kepalanya dikelilingkan dari Kairo sampai ke Yaman, sampai ke Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Damaskus, untuk dijadikan sebagai teror kepada rakyat, jangan ada yang memberontak lagi, maksudnya begitu. Itu kemudian Ka'bah itu diperbaiki. Al-Hajjaj bertanya kepada Abdul Malik bin Marwan, bangunan seperti apa yang harus saya dirikan? Yang seperti zaman Nabi atau yang seperti kemarin dibangun oleh Abdullah bin Zubair? Maka kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan, jangan sampai ada orang yang mengenang lagi tentang Abdullah bin Zubair, maka bangunlah seperti bangunan di masa Rasulullah SAW, yang ukurannya seperti yang kita saksikan sekarang, yaitu ukurannya lebih kecil dari apa yang dibangun oleh Ibrahim, sehingga makom Ibrahim itu berada di luar. Nah, pada masa Rasulullah SAW, orang masih meyakini bahwasanya Ka'bah itu, makom Ibrahim itu bagian dari Ka'bah, sehingga mereka tidak mau menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Sampai akhirnya satu hari Umar ibn Khattab mengatakan, karena jamaah yang semakin padat di Masjidil Haram, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan sebagian dari makom Ibrahim ini untuk tempat sholat? Maka turunlah ayat kepada Rasulullah membenarkan Umar bin Khattab, karena Umar ini termasuk muhaddatsun, orang yang sering diberi ilham oleh Allah. Maka turunlah ayat yang berbunyi, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari makom Ibrahim itu sebagai tempat salat. Maka sampai sekarang diperbolehkan untuk menjadi sebagiannya sebagai tempat salat. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, yaitu maqam Ibrahim. Waman, dan barang siapa dakhalahu, yang memasuki Ka'bah dan Masjidil Haram ini, kana aminan, maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan hak bagi Allah di atas manusia untuk berhaji ke rumahnya ini, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu menujunya dalam segala perjalanannya, biaya dan lain sebagainya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir terhadap kewajiban haji ini. Ada kemarin beberapa orang yang mengaku lebih islami daripada yang lain, dengan Islam yang disebut sebagai Islam liberal, mengatakan bahwa haji tidak perlu ke Baitullah, gitu ya, karena biaya haji itu bisa digunakan untuk membebaskan fakir miskin dari kemiskinannya, maka itu sudah termasuk haji. Kalau cuma mau haji, di masjid kita pun kita bisa melakukan manasik haji, dan itu sudah sah, niatnya sampai. Itu kata mereka. Kata kita tidak, karena ada mansakan, ada manasik-manasik yang ditentukan oleh Allah, dan hanya bisa dijalani di dalam suasana ruhiyah yang dihadirkan oleh tempat yang memang istimewa ini. Ini tempat tidak ada duanya, karena dia adalah sebuah tempat yang memang Allah berkahi, karena dia adalah tempat yang memang Allah jadikan sebagai sebuah pusat hudan lil alamin, pusat petunjuk bagi alam semesta, karena dia adalah tempat yang pernah kemudian menjadi saksi bagaimana Rasulullah, Ibrahim, Ismail, bahkan sampai Muhammad SAW berdakwah. Wa man kafara, siapa yang kafir, siapa yang ingkar, gak mau berhaji meskipun mampu, fa innallaha ghaniyun, Allah itu maha kaya. Jadi bukan Allah yang butuh, bukan Allah yang menghajatkan kalian berhaji. Allah tidak ada yang berhaji ke Baitullah tidak pensiun jadi Tuhan. Allah tidak disembah, tidak kemudian berkurang kekuasaannya. Maka di sini disebutkan ayatnya, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka Allah maha kaya dari alam semesta. Maha kayanya Allah itu seringkali Rasulullah sampai menyebutnya, andai dunia ini bernilai sehelai sayap nyamuk di sisi Allah, bernilai seharga sehelai sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir itu gak akan diberi makan.
Tapi karena dunia ini sungguh tidak berharga di sisi Allah, tidak ada nilainya dan jauh lebih rendah nilainya daripada sekedar sayap nyamuk itu, maka orang kafir tetap diberi makan. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada harganya. Kalau dunia ini di sisi Allah cukup berharga sehelai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan beri makan orang-orang yang kafir kepadanya. Allah tidak akan beri makan orang-orang yang kemudian ingkar kepadanya. Tapi karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, maka kemudian Allah berikan itu semuanya tanpa perhitungan, bighairi hisab. Maka kalau kemudian kita berdoa itu, kita kadang-kadang boleh mengatakan, ya Allah, berikanlah kami kekayaan, sebab perbendaharaan-Mu yang maha kaya dan maha luas itu Kau berikan yang bertumpuk kepadaku pun tidak akan mengurangi kekayaan-Mu. Begitu. Jadi kalau kita memohon kekayaan kepada Allah itu, ya minta yang banyak pun Allah itu tidak berkurang karena memberikan kepada kita kekayaan yang banyak. Nah, terkait dengan Ka'bah, kita kemudian bisa melanjutkan kisah bahwasanya tadi Abraha itu berniat menyerbu ke Ka'bah. Maka disiapkanlah pasukan yang besar disertai dengan gajah-gajah yang sangat perkasa dari Afrika. Kita tahu ya bedanya gajah Afrika dengan gajah Asia. Kalau gajah Afrika itu telinganya lebih lebar karena mereka hidupnya di stepa-stepa. Kalau gajah Asia itu hidupnya di hutan-hutan, jadi lebih teduh, sehingga kemudian Allah menciptakannya tidak kemudian diberikan telinga yang terlalu lebar. Kalau gajah Afrika mungkin hikmahnya diberi telinga yang lebar karena tempatnya memang sumuk begitu. Jadi untuk ngipas-ngipasi tubuhnya gitu ya. Dan untuk kemudian berteduh dari panas yang sangat mungkin lebih terik karena dia hidup di sabana-sabana dan padang-padang rumput yang sangat luas. Beda dengan gajah Asia yang hidupnya di hutan-hutan. Tubuhnya juga lebih besar. Dan kemudian Abraha ini membawa serta pasukan gajah ini sebagai bagian terdepan dari pasukan yang akan menyerbu ke arah Makkah. Sampai pada satu tempat antara Makkah dan Taif. Di situ masa Abraha ini yang berkuasa di Makkah adalah kakek dari Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nama aslinya Syaibah. Kenapa namanya Syaibah? Karena ketika dia lahir sudah ada ubannya. Bayi lahir tapi sudah beruban. Ini kakek Rasulullah yang namanya Syaibah. Maka kemudian diberi nama Syaibah. Dan orang percaya ketika itu kliniknya Makkah mengatakan, orang kok lahir dengan uban pasti jadi pemimpin besar. Dan Abdul Muthalib ini memang menjadi pemimpin besar. Kenapa? Karena dia adalah di antara orang yang kemudian menjadikan Makkah ini kembali menjadi pusat peziarahan yang luar biasa setelah sumur Zam-Zam sebelumnya tertimbun selama 120 tahun. Jadi sumur Zam-Zam itu pernah tertimbun selama 120 tahun dan tidak mengalir airnya ketika terjadi peperangan pada masa Fihir dan kemudian masa berikutnya. Dan kemudian kaum Quraisy Makkah ini harus keluar dari kota Makkah dan mereka kemudian menyembunyikan berbagai macam pusaka Quraisy itu di dalam di dalam sumur Zam-Zam itu. Kemudian mereka menimbun sumur Zam-Zamnya untuk membuat gitu ya, penjajahnya itu nggak dapat apa-apa. Karena tanpa Zam-Zam tuah Makkah itu juga berkurang begitu ya. Nah, tanpa air Zam-Zam yang sangat menakjubkan itu, air yang memancar begitu luar biasa di padang pasir, yang punya khasiat begitu luar biasa juga bagi manusia, bagi insan, maka penjajah yang menjajah Makkah itu kemudian kecelek. Tapi kemudian ternyata sumur Zam-Zam ini susah ditemukan ketika kaum Quraisy kembali berkuasa di Makkah. Sampai akhirnya datanglah Abdul Muthalib yang mendapat mimpi dari Allah tentang lokasi sumur Zam-Zam itu. Kemudian dia gali dan bahkan di situ dia temukan pusaka-pusaka orang Quraisy, termasuk pisau atau belati yang konon dipakai dulu oleh Ibrahim untuk akan menyembelih Ismail alaihissalam. Di pusaka-pusaka ini kemudian oleh Abdul Muthalib kembali dipasang di Ka'bah sebagai bagian dari warisan nenek moyangnya yang agung, yang membuat pada masa Abdul Muthalib ini Makkah kembali begitu ramai didatangi oleh para peziarah dari berbagai wilayah. Makkah menjadi pusat perdagangan utama di sekitar daerah Hijaz. Dan kemudian sekali lagi Abraha menjadi semakin bernafsu untuk menghancurkan Ka'bah demi ambisinya untuk menjadikan agama Nasrani dan juga gerejanya di Yaman sebagai pusat peribadahan dan perziarahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kedua tentang Amr bin Luhai dan penyembahan berhala, kita singgung sedikit tentang kisah Abraha dan Abdul Muthalib.
di surah Al-Fil itu. Jadi Abraha kemudian berkemah, ngecamp pasukannya sebelum menyerbu Makkah itu di daerah antara Taif dengan Makkah. Di sana dia kemudian merampok 100 ekor unta milik Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu punya 100 ekor unta yang dikembalakan di sekitar Taif. Nah itu dirampas oleh Abraha. Maka ketika itu Abdul Muthalib di Makkah sudah mengetahui rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Dia kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Ka'bah ini milikmu, dan aku tidak punya kuasa sedikit pun untuk membelanya. Engkaulah yang lebih bisa untuk melindunginya." Setelah berdoa demikian, kemudian Abdul Muthalib ini pergi menemui Abraha di kemahnya. Begitu kemudian melihat Abdul Muthalib, Abraha itu sudah terpesona. Dia ada orang-orang yang kadang-kadang kita baru lihat saja itu sudah bikin kita merasa canggung dan hormat kepada dia. Nah Abdul Muthalib termasuk orang yang semacam itu. Orang itu kalau pertama lihat sudah merasa ini orang hebat, ini orang besar, ini orang yang agung. Maka Abraha itu bahkan kemudian turun dari singgasananya, itu duduk kemudian lesehan di atas permadani bersama Abdul Muthalib yang sudah duduk terlebih dahulu di situ. Jadi ketika Abdul Muthalib duduk di permadani, Abraha itu nggak enak hati ketika duduk di atas. Dia langsung turun, kemudian duduk bersama Abdul Muthalib. Kemudian Abraha mengatakan kepada Abdul Muthalib, "Urusanku adalah menghancurkan Ka'bah. Kalau kau masih menyayangi nyawamu, segera menyerahlah dan hancurkan Ka'bah untukku. Tetapi jika kau masih ingin berperang, maka aku membawa pasukan yang tidak terkalahkan di seluruh jazirah Arab." Kata Abdul Muthalib, "Urusanmu menyerang Ka'bah itu urusanmu, terserah. Yang saya urus datang ke sini adalah unta saya yang kau rampas itu." Ya Abraha yang semula sangat respek hormat kepada Abdul Muthalib itu kemudian mengatakan, "Celaka engkau, saya mengira engkau seorang lelaki yang kemudian perwira dan gagah. Tapi ternyata engkau hanya mementingkan keperluanmu sendiri. Agama macam apa yang kau anut sehingga kau tidak peduli pada tempat ibadahmu sendiri?" Kata Abdul Muthalib dengan santai, "Ka'bah laha rabbun wa ana rabbul ibil." Ka'bah laha rabbun, Ka'bah itu punya pemilik. Wa ana rabbul ibil, saya pemilik unta. Maka urusan saya adalah unta. Jadi tolong kembalikan unta saya yang 100 itu. Terserah kalau kamu mau nyerbu Ka'bah, bukan urusan saya. Heran juga Abraha, tapi akhirnya kemudian dia luluskan permintaan Abdul Muthalib. Dia berikan 100 unta milik Abdul Muthalib ini. Kemudian Abdul Muthalib mengajak seluruh penduduk Makkah untuk keluar dari kota Makkah dan berdiri di gunung Jabal Abu Qubais dan gunung-gunung lain di sekitar Makkah untuk menyaksikan apa yang akan terjadi dalam penyerbuan ke Ka'bah itu. Maka dengan pongah Abraha bergerak bersama pasukannya untuk menyerbu ke Ka'bah. Begitu sampai di perbatasan tanah haram Makkah, tiba-tiba kita sudah tahu kemudian Allah mengirimkan burung-burung yang luar biasa itu yang kemudian menghancurkan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kemudian campur tangan orang Quraisy sedikit pun yang melindungi Ka'bah itu dan yang menyelamatkan kota Makkah. Dan inilah yang disinggung Allah di berbagai macam kesempatan, bahwa Allah yang memiliki Ka'bah, Allah yang kemudian menjaga kota Makkah dan menjadikan dia sebagai tempat yang aman di muka bumi dari gangguan semua hal yang ada di dunia ini. Ini sedikit kisah tentang kota Makkah, Abraha dan kemudian Abdul Muthalib. Kita tahu, kita bisa melihat Abdul Muthalib ini orang yang luar biasa. Dia kemudian mengatakan, Ka'bah laha rabbun wa ana rabbul ibil. Ka'bah itu punya Tuhan dan saya ini pemilik unta. Ka'bah itu punya pemilik dan saya ini pemilik unta. Tetapi kalimat ini diucapkan dengan hati yang sangat jerih dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kota Makkah dan Ka'bahnya dari Abraha yang keji dan kejam. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kemudian ingin melihat tentang Amr bin Luhai dan penyembahan berhala. Kita baca dulu ayatnya di pertama surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahid dinul khalis
walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ala, ingat-ingatlah, lillahi, hanya kepunyaan Allah, ad-dinul khalis, agama yang murni itu. Walladzina, dan orang-orang, ittakhadhu, yang mengambil, min dunihi, dari selain Allah, auliya'a, sesembahan-sesembahan yang dicintai dan disetiai, mana buduhum, mereka mengatakan tidaklah kami menyembah selain Allah itu illa, kecuali liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallahi, menuju Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu, akan menjadi hakim, bainahum, di antara mereka, fima, di dalam apa-apa, hum, yang adalah mereka itu, fihi, di dalamnya, yakhtalifuna, berselisih. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, man, kepada orang, huwa, yang adalah dia, kadzibun, pendusta, kafarun, banyak ingkarnya. Apa itu dinul khalis? Milik Allah lah agama yang murni. Apa itu agama yang murni? Kata para ulama, ad-dinul khalis, Qatadah mengatakan ad-dinul khalis adalah amal-amal yang diikhlaskan kepada Allah. Sesungguhnya tidak akan diterima oleh Allah kecuali amal yang khalis, yang ikhlas, yang murni. Sementara kemudian As-Suddi, Mujahid, dan Ikrimah mengatakan ad-dinul khalis adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni kalimat syahadat tiada Tuhan selain Allah. Sebab apa? Semua agama selain dinul khalis ini selalu tersusupi oleh berbagai macam tambahan-tambahan. Orang-orang Nasrani Najran yang kita bicarakan, orang-orang Yahudi Himyar yang kita bicarakan, orang-orang bahkan mungkin agama Buddha. Kenapa ada yang menyebut Buddha ini sebagai nabi? Karena memang kalau kita perhatikan kitab Tripitaka dan sabda-sabda Sang Siddhartha Gautama itu, ada beberapa hal yang mencocoki apa-apa yang ada di dalam syariat. Misalnya dalam agama Buddha, hukuman untuk zina itu juga pukul 100 kali. Sama dengan hukuman di dalam Al-Quran bahwa pezina itu dicambuk. Kemudian misalnya bahwa dia pernah mengatakan, Siddhartha itu, akan datang sesudahku Maitreya, pengikutku hanya laksa, sementara pengikutnya adalah laksa, laksa, dan laksa. Akan datang sesudahku Maitreya yang dia itu pengikutnya laksa, laksa, laksa. Jadi laksa itu 10.000. 10.000 kali 10.000 kali 10.000, berapa itu? Ribu itu sudah miliar, tambahi 1 kira-kira berapa ini? Banyak sekali. Sementara pengikutku hanya laksa, pengikutnya hanya puluhan ribu, kata Siddhartha. Maitreya ini kata yang menarik, karena kalau diterjemahkan kemudian ditelusur asal katanya, terjemah yang paling tepat untuk Maitreya adalah orang yang terpuji. Orang yang terpuji itu kalau di bahasa Arabkan menjadi Muhammad. Nah, ini menarik karena kemudian ada studi tentang Muhammad di dalam kitab-kitab agama terdahulu, dan di antaranya dalam agama Buddha, sosok yang paling diidentikan dengan nama Muhammad adalah Maitreya. Meskipun dalam film Kerasakti tidak cocok, karena Maitreyanya suka bertanam semangka dan kepalanya botak, jelek lagi gitu. Tapi dalam hal semangka kita menemukan satu hal yang sama, karena Rasulullah juga penyuka mentimun, labu, dan semangka. Jadi kalau ada yang suka mentimun, labu, dan semangka, mirip Rasulullah gitu. Jadi kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah sangat suka sayur labu, sehingga sampai sekarang kalau ada makanan apapun yang bisa dicampur labu, ku campur dengan labu begitu. Jadi makanan apapun dicampur labu. Semangka ini juga makanan favorit sahabat-sahabat Rasulullah, karena mereka pernah diriwayatkan kalau bercanda itu lempar-lemparan semangka begitu. Agak serem ya gitu ya, bercandanya lempar-lemparan semangka gitu ya. Kemudian juga mentimun. Mentimun ini juga sesuatu yang disukai oleh Rasulullah karena segarnya di dalam memberikan kesegaran di cuaca-cuaca yang panas dan terik begitu.
Ada hadisnya, ada beberapa, ada yang sahih, ada yang tidak. Hadis yang tidak sahih itu berarti berasal dari hadisnya penjual mentimun gitu. Nah, walladzina takhadhu min dunihi awliya, yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan itu, ternyata mereka mengatakan apa? Mana butuhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami sembah mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini yang disebut kesyirikan itu bermula dari logika perantara. Dulu kaum Nabi Nuh itu punya orang-orang soleh. Kaum Nabi Nuh, nama mereka adalah Wad, Suwa, Yahuds, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5 orang soleh di kalangan Nabi Nuh. Ini orang-orang dukdeng gitu istilahnya gitu ya. Saking solehnya, baik hatinya, tidak sombong, gemar menabung gitu ya. Ini orang-orang yang sangat hebat, dan bahkan mereka dikenal sebagai ahli ibadah, gemar bersedekah, orang-orang yang sangat semangat beragama, dan bahkan mereka ini orang-orang yang kemudian begitu mustajab doanya. Ketika mereka mati, apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh? Mereka kemudian mendirikan tempat-tempat peringatan untuk Wad, Suwa, Yahuds, Ya'uq, dan Nasr ini. Didirikanlah, oh ini monumen Wad, ini monumen Suwa, ini monumen Ya'uq, ini monumen Nasr, ini monumen. Orang-orang saleh itu dibikinkan monumen-monumen. Nah, ketika dibikinkan monumen-monumen itu, lama-kelamaan orang kemudian cuma mengenang awal-awal. Saya pengen jadi orang soleh seperti Wad, seperti Suwa, seperti Yahud, seperti Ya'uq, seperti Nasr. Tapi lama-lama kemudian orang-orang soleh ini kemudian mulai ditabarruk, mulai orang datang untuk ngalap berkah. Sampai akhirnya kemudian orang-orang sampai bicara kepada patung-patung ini, wahai Ya'uq, tolong sampaikan hajatku kepada Allah, bahwa aku ingin menikah dengan fulanah, begitu. Jadi sampai kemudian orang meminta kepada orang-orang soleh, mantan orang-orang soleh ini, maksudnya bukan mantan, almarhum orang-orang soleh ini yang kemudian dibikinkan monumennya. Di monumennya mereka meminta, tolong sampaikan hajat saya ini kepada Allah, bahwa saya begini. Lama-lama tolong sampaikan hajat saya kepada Allahnya hilang. Lama-lama patung itu betul-betul disembah oleh orang-orang yang kemudian kufur di kalangan kaum Nuh. Logikanya sama. Ketika mereka dibantah, kok kalian nyembah ini? Kenapa? Karena kemudian ini orang saleh. Kalau saya ini kan orang yang hina, orang yang jelek, orang yang tidak berkualitas, orang yang lemah, orang yang nista dan penuh dengan dosa. Saya itu kalau minta kepada Allah langsung itu gak pede. Saya khawatir pasti dosa saya ditolak gitu. Maka supaya doa saya ini kemudian dikabulkan oleh Allah, saya mintanya lewat beliau. Saya mintanya lewat dia ini, yaitu orang soleh masa lalu. Kalau di kaum Nuh ada Wad, Suwa, dan kawan-kawan. Kalau di Makkah ada orang namanya Lata. Lata ini dulu seorang dermawan besar yang kemudian suka mengumpulkan orang-orang, kemudian memberi makan mereka semuanya. Kalau jamaah haji datang, diberi minum, diberi makan. Kalau kemudian ada orang yang kesulitan, dibantu. Kalau ada orang yang kemudian tidak punya bekal, diberi bekal. Begitu seterusnya. Soleh sekali yang namanya Lata itu. Sampai kemudian orang-orang mendewakan Lata, dan akhirnya Lata itu pada masa berikutnya bersama Uzza, bersama Manat, bersama Hubal, bersama berhala-berhala yang lain kemudian disembah. Ini logikanya. Jadi logikanya ini berbahaya. Kalau kita kemudian cermati, kita kadang-kadang tanpa sadar bisa jadi kemudian terjatuh kepada hal yang sama. Logikanya perantara. Saya kalau ibadah kepada Allah itu kayaknya kok nggak diterima, karena saya ini banyak dosa. Maka saya kemudian meminta kepada Allah itu lewat dia. Tapi dianya sudah mati. Kalau dianya masih hidup boleh. Jadi kalau kita tawassul, prinsip di dalam tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup itu boleh. Kita misalnya para sahabat dulu ketemu Nabi, minta didoakan sama Nabi, boleh. Ketika kemudian Nabi wafat, Umar bin Khattab ketika itu dilanda masa paceklik dan kekeringan, kemarau panjang, maka Umar kemudian menggandeng tangan paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, ke tanah lapang salat istisqa, kemudian berdoa, ya Allah, dulu kami minta hujan dengan doa nabimu, maka kami hari ini minta hujan setelah nabimu wafat dengan doa paman nabimu, berikan kami hujan ya Allah. Maka hujannya turun. Nah yang seperti ini boleh, karena orangnya yang dimintai doa masih hidup, gitu ya. Sementara minta doa kepada yang sudah mati, ini adalah suatu perkara yang bisa melahirkan kerusakan yang sungguh
sungguh besar. Ini bedanya ya. Tawasul dengan orang hidup boleh. Anda berkunjung kepada ulama, orang saleh, ahli ibadah, kepada siapapun minta didoakan boleh. Membawa gula teh juga boleh begitu. Tetapi kemudian membawa kemenyan, membawa bunga, membawa bunganya tidak salah. Tapi kemenyan, bunga dan segala fasilitas itu kemudian dijadikan sebagai permohonan wasilah bahwa diyakini yang dikubur ini bisa menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Kita titip mengatakan Bahyai minta tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Ini adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu, akan menjadi hakim, akan mengadili bainahum, di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, di dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Allah Subhanahu wa taala itu mengadili semua perselisihan yang terjadi di dunia, perselisihan dalam agama maupun perselisihan dalam urusan-urusan selain agama. Ada orang yang kemudian berselisih dalam perkara agama itu di dalam berbagai macam ritual yang mereka lakukan, misalnya antara orang Yahudi dengan orang Nasrani, tentang Yesus mereka berselisih, tentang berbagai nama Uzair mereka berselisih, dan lain sebagainya mereka berselisih. Allah lah yang akan jadi hakim. Pun demikian dalam kerangka-kerangka yang kemudian kita sehari-hari, Allah yang akan menjadi hakimnya tanpa sedikit pun mendolimi siapapun. Tapi ada penghakiman yang baik, adalah penghakiman yang terjadi di antara orang-orang beriman. Di suatu saat di sisi Allah, dan Rasulullah itu pernah sedang berkhutbah, kemudian berhenti dan tiba-tiba tersenyum-senyum sendiri. Para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku suasana pengadilan di hadapan Allah ketika dua orang mukmin berselisih. Ada dua orang mukmin berselisih di sisi Allah. Yang satu menuntut, ya Allah, dulu saudara saya ini di dunia melakukan kezaliman kepada saya berupa ini. Disebutkan detail. Tolong berikan keadilan kepada kami, ya Rabbi. Maka Allah menanyakan kepada orang beriman ini, tidakkah engkau mau memaafkan saudaramu? Kata orang itu, tidak ya Allah, sesungguhnya saya ingin keadilan, bukan kemaafan. Jadi orang beriman itu nanti juga masih begitu ngomongnya di akhirat itu ya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan kepada orang yang dituntut ini, kepada orang yang menuntut ini, sebuah istana yang sangat megah dan indah di dalam surga. Sebuah istana yang sangat agung dan luar biasa luasnya, dipenuhi dengan berbagai macam hal yang nikmat dan indah. Maka kemudian Allah mengatakan kepada hambanya ini, kamu lihatlah ini. Kamu lihatlah ini wahai hambaku. Kemudian hamba itu terpesona, terbelalak, tertakjub-takjub melihat keindahan istana surga itu, dan kemudian dia mengatakan, li ayyi nabiyyin hadzal bait ya Rabbi, li ayyi nabiyyin, ini nabi siapa yang punya istana semegah ini? Bukan nabi, kata Allah. Li ayyi syahidin, kalau begitu punya syahid yang mana ya Nabi? Ya Rabbi, ini punya orang syahid yang mana? Punya orang sidik yang mana? Dia tanya terus begitu. Kata Allah kepada orang ini adalah bagi siapapun yang bisa membayar harganya. Maka kata orang itu dengan bersemangat, apa harganya ya Rabbi? Bagaimana cara membayar harganya ya Rabbi? Maka Allah mengatakan kepada si penuntut ini, fa'fu an akhika walaka hadzal bait. Kamu maafkan saudaramu, maka rumah ini menjadi milikmu. Fal'an, kata orang itu, qad afaitu anhu. Maka sekarang ya Rabbi, aku sudah memaafkannya. Dan hamba yang kemudian menuntut ini kemudian mendapatkan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu, dan hamba beriman yang dituntut ini juga diselamatkan Allah dari azab karena kemaafan saudaranya. Maka kalau Anda bikin sedikit kezaliman, pastikan yang Anda zalimi orang beriman yang akan memaafkan Anda di akhirat juga. Jadi ini memang orang yang memaafkan itu mendapatkan sebuah istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, inilah indahnya orang beriman itu. Bahkan perselisihan mereka di dunia, di surga justru bisa mengangkat derajatnya, yaitu dengan kemaafan saudara terhadap saudaranya. Kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi man huwa kadzibun kafar,
tidak memberi petunjuk kepada seseorang yang dia itu kadzib, berdusta dan kafar, banyak ingkarnya. Sebagian mufassir mengatakan ayat ini turun tentang Amr bin Luhai. Nah, siapakah Amr bin Luhai ini? Dulu di Hijaz, di Makkah itu, orang-orang kemudian hidup di dalam agama Nabi Ibrahim. Mereka mengikuti Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim. Mereka hanya menyembah Allah semata-mata. Ka'bah itu bersih dari berbagai macam penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Makkah hidup di dalam tauhid yang murni. Sampai satu saat ada seorang tokoh. Tokoh ini adalah pemimpin Bani Khuza'ah, salah satu kabilah terbesar di Hijaz. Namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai ini dikenal sebagai orang yang satu soleh, sangat soleh, dua cendekia, sangat pintar, terutama dalam bidang-bidang keagamaan. Dan ketiga, sangat dermawan. Amal solehnya nyata di tengah masyarakat. Dia dikenal sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling baik hati, sebagai orang yang kemudian sangat berakhlak mulia, sebagai orang yang begitu agung di tengah masyarakatnya. Nah, pada suatu saat Amr bin Luhai ini mengadakan satu perjalanan ziarah. Kemana? Ke Syam, ke Palestina. Dia kemudian melakukan satu perjalanan, sebuah trip ke Palestina. Di Palestina, yang zaman itu Palestina dikenal sebagai tanah para nabi. Jadi kalau mau tahu tanah para nabi di mana? Ya Palestina. Standar orang beragama di mana? Palestina. Standar kemajuan di mana? Palestina. Standar berbagai macam kehidupan di mana? Palestina. Kayak orang sekarang mengatakan Amerika, begitulah bayangannya. Nah, kemudian Amr bin Luhai ketika sampai di Palestina itu kemudian takjub. Loh, ternyata orang-orang sini pada nyembah berhala. Ternyata orang-orang di Palestina itu nyembah berhala. Dan ketika dia tanya kenapa menyembah berhala, jawabannya seperti disebutkan ayat ini. Untuk mendekatkan kepada Allah, kita perlu perantara. Kita perlu suatu pihak kedua gitu ya. Pihak ketiga untuk menjadi jalan perantara antara kita dengan Allah. Nah, dia kemudian terpesona dan mengatakan, "Oh, kalau begitu yang benar itu begini, yang di Mekah itu keliru ini kita semuanya." Jadi akhirnya kemudian dia pulang dengan membawa berhala pertama yang diimpor dari Palestina. Berhala itu diberi nama Hubal. Hubal ini diimpor pertama dari Palestina, dibawa ke Makkah. Dan Amr bin Luhai dengan kesolehannya dalam tanda kutip, dengan berbagai macam kebaikan yang sudah dikenal masyarakat, kemudian memproklamasikan kepada seluruh Makkah, agama kita selama ini keliru, yang benar adalah dengan cara menyembah berhala seperti ini. Sekali orang itu sesat, maka Allah akan kemudian biarkan dia tersesat dan semakin disesatkan oleh setan. Begitu dia sudah memproklamasikan agama berhala di Makkah itu, kemudian setan membisikinya suatu lokasi tempat di mana berhala-berhala kaum Nabi Nuh itu tertimbun. Maka dilakukanlah ekspedisi kedua Amr bin Luhai menuju tanahnya Nabi Nuh di dekat Irak. Untuk apa? Untuk mencari berhala-berhala Nabi Nuh yang tertimbun. Dan kemudian dia perintahkan para pekerja untuk menggali di situ. Dan ternyata kemudian dia benar menemukan berhala-berhala yang sangat indah, terbuat dari emas sebagiannya. Dan itu kemudian diangkut lagi ke Mekah, diimpor lagi, dibawa ke dekat Ka'bah untuk disembah. Nah, belum puas sampai di situ. Lalu apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai? Dia kemudian bukan cuma mengajarkan penyembahan berhala, tapi setan semakin kemudian melakukan berbagai macam penyesatan kepadanya, sampai kemudian dia membuat syariat yang sangat banyak kepada orang-orang Quraisy. Apa itu diantaranya yang kita baca di dalam surah Al-Maidah ayat 103 di berikutnya? Ma ja'alallahu min bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun. Allah itu tidak pernah mensyariatkan bahirah, juga tidak saibah, juga tidak wasilah, juga tidak ham. Tetapi orang-orang kafir itu kemudian membuat kedustaan atas Allah, yang kemudian kebanyakan di antara mereka itu tidak berakal.
Nah, apa saja syariat yang dibuat oleh Amr bin Luhai, pemimpin Khuza'ah ini banyak sekali. Ini saya punya catatannya. Yang pertama, upacara penyembahan berhala. Dulu orang nggak tahu caranya nyembah berhala gimana. Nah, Amr bin Luhai yang membikinkan tata caranya. Apa saja itu? Pertama, mengelengi berhala dan mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan ketika mengalami kesusahan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan rekomendasi di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Yang kedua, menunaikan ibadah haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Yang ketiga, bertakarub dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan peliharaan dan hewan korban untuk berhala dengan menyebut-nyebut nama berhala-berhala itu. Yang keempat, jenis takarub yang mengkhususkan sebagian makanan dan minuman mereka untuk disajikan kepada berhala, disajikan kepada lelaki, disajikan kepada perempuan, dan lain sebagainya dengan aturan-aturan yang khusus. Yang kelima, bernadar memberikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Atau bahkan yang kemudian ekstrim adalah mengorbankan anak kepada berhala, atau mengorbankan anak kepada Allah dengan dianggapnya itu teladannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pernah diminta untuk mengorbankan Ismail, maka orang-orang Arab itu merasa bahwa membunuh anak untuk dikorbankan kepada Tuhan itu sesuatu yang baik. Maka membunuh anak perempuan yang dianggap aib itu tidak menjadi suatu beban bagi orang-orang Quraisy, karena dianggap justru mendekatkan diri kepada Allah. Dan kakek Nabi Muhammad juga pernah terjatuh di dalam kesalahan seperti ini, di mana beliau kemudian itu menadarkan bahwa dia akan menyembelih salah satu putranya untuk Allah. Tapi kalau Abdul Muthalib itu bukan untuk berhala, tapi untuk Allah. Saya akan sembelih salah satu putra saya yang paling saya sayang untuk Allah. Nah, putra yang paling disayang itu namanya Abdullah, bapak Nabi Muhammad. Tapi akhirnya dia kemudian tidak tega, kok saya kemarin bilang yang paling saya sayang ya. Akhirnya kemudian diundilah keluar nama Abdullah juga. Diundi 3 kali, yang keluar nama Abdullah terus gitu. Maka pusinglah Abdul Muthalib dan kemudian berkonsultasi dengan para dukun seluruh jazirah Arab, diminta bermusyawarah. Saya tidak pernah ingin kehilangan anak saya, tapi saya terlanjur bernadar kepada Allah untuk mengorbankan anak saya. Bagaimana cara saya terbebas dari nadar ini? Kata para dukun itu setelah bermusyawarah macam-macam begitu, mereka bermufakat, oh kalau begitu undilah anakmu dengan onta. Nah, undilah sampai keluar onta, bukan keluar nama anakmu. Maka diundilah undian pertama, Abdullah versus seekor unta, maka yang keluar nama Abdullah. Undian kedua, Abdullah versus 10 unta, maka yang keluar nama Abdullah. Dan diundilah yang ketiga, Abdullah versus 100 unta, maka yang keluar unta. Maka akhirnya untuk mengganti Abdullah, Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta yang semua disedekahkan kepada orang-orang yang berhaji dan orang-orang Quraisy pada umumnya. Maka Rasulullah pernah mengatakan, aku adalah anak 2 orang yang dikorbankan bapaknya. 1 Ismail, yang kedua Abdullah. Karena dua-duanya adalah anak yang pernah dikorbankan oleh bapaknya. Kalau Ismail diganti domba, Abdullah diganti 100 unta. Itu yang terjadi. Kemudian selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, syariat lain adalah bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham yang kita baca di ayat tadi. Bahirah itu apa? Bahirah itu anak sa'ibah, yaitu anak onta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak punya anak jantan. Onta yang sudah seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, tidak boleh diminum susunya. Jika kemudian melahirkan anak betina lagi, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu dia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya yang juga harus mendapat perlakuan yang sama. Ini syariat buatan Amr bin Luhai. Aneh-aneh. Yang kedua, wasilah adalah domba betina yang punya 5 anak kembar yang semuanya betina berturut-turut. Domba ini bisa sebagai sarana takarub dan dia adalah satu jenis
korban yang bagus untuk berhala. Kalau di Toraja kita kenal ada namanya Tedong Bonga. Tedong Bonga itu artinya kerbau bule. Kerbau bule itu di Toraja untuk persembahan kematian itu harga seekornya bisa mencapai 300 sampai 500 juta rupiah. Kemudian alham adalah unta jantan yang sudah menghamili 10 betina berturut-turut tanpa kemudian menghasilkan anak jantan. Unta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Ada-ada saja. Kemudian syariat yang lain adalah perjudian, undian dan ramalan. Orang Arab mengundi nasib dengan azlam, yaitu anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah yang dipakai ada 3 jenis. Yang satu anak panah dengan tulisan ya dan tidak. Nah, ini dipakai untuk mengundi sitopora begitu ya, untuk dilakukan atau tidak gitu. Kemudian ada anak panah dengan tanda air dan tebusan. Ini untuk mengundi perdamaian. Kemudian ada anak panah dengan tanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian atau anak angkat. Jadi kalau ada orang nasabnya dipermasalahkan, iki anake sapa kok ora cetha begitu. Itu juga keputusannya dihasilkan dengan undian. Kemudian ada di kalangan orang Quraisy yang disebut sebagai Arraf. Jangan ada yang pakai nama Arraf ya. Arraf artinya peramal, yang mengaku bisa mengetahui berbagai masalah masa depan maupun masa lalu. Kemudian ada ahli nujum. Kemudian ada tiarah, berburung-burung. Tiarah itu artinya berburung-burung, merasa sial dengan burung. Dulu orang Arab kalau mau pergi itu kemudian melepaskan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan atau ke depan, jadi pergi. Kalau burungnya terbang ke belakang atau ke kiri, enggak jadi pergi, karena dianggap akan ada bahaya. Ini semuanya adalah syariat-syariat yang dibikin oleh Amr bin Luhai. Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai di neraka. Demi Allah kusaksikan dia perutnya membesar sampai memenuhi timur dan barat, dan dia menyeret-nyeret ususnya yang menjadi bengkak karena azab Allah yang dahsyat kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi Amr bin Luhai bermula dari orang saleh, jatuh ke dalam sebuah kesalahan paham dan disesatkan tanpa mau mendapatkan petunjuk demi ingin menjadi nabi baru bagi orang-orang Hijaz, sehingga dia menyusun sebuah syariat agama baru, syariat penyembahan berhala bagi seluruh orang-orang di Jazirah Arab. Naudzubillah min dzalik. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jika ada yang bisa didiskusikan, kami masih mempersilahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Materi di kertas ini belum selesai. Kami mohon pekan depan dibawa untuk kita lanjutkan tentang pasal ketiga dan keempat, bangsa Quraisy dan peradabannya, dan juga pemerintahan Makkah. Terima kasih, kami kembalikan kepada MC. Baik, untuk edisi sore hari ini kita 1 sampai maghrib ya. Karena kita insya Allah seperti informasi kemarin kita akan buka puasa sunnah bersama. Minumnya nggak dapat. Minumnya takutnya agak carry, takutnya nggak puasa untuk diminum. Baik, mohon Mas Eko minumnya sekarang dibagi ya. Bagi yang belum, insya Allah dicarikan. Nah, mohon maaf ini karena anggarannya cuma untuk sego kucing sego macan. Insya Allah tidak ada dana. Baik, karena semua juga sudah kami sampaikan juga laporan keuangan dari Bapak tadi. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mohon bagi yang akan bertanya, baik Bapak, rekan-rekan ataupun yang butuh juga 1, 2, yang ibu-ibu, partainya Ahmad. Baik, kalau nggak ada, kami silakan yang agak atas. Singkat aja ya Mas. Iya. Namanya siapa? Tomo. Ya. Saya dulu tanya-tanya tentang banjir di Makkah. Di Makkah kan ada banjir, masa ada banjir? Oh gitu. Baik, yang kedua. Sebenarnya bisa mengatakan bahwa asap itu turun dari langit dan warnanya itu seperti susu. Itu dari susu kemudian dia bisa menjadikan karena bisa manusia itu dibawa oleh Nabi Yusuf atau memang turun dari tangan.
Boleh. Nah, satu lagi sekalian. Kita di sini. Saya mau tanya, ya makna syahadat bagi orang Quraisy itu apa? Ya. Karena kalau kita tidak sekali, tapi Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya itu karena saking tahunya syahadat, mereka malah juga dengan kata syahadat. Apa itu makna syahadat? Ya. Baik, yang pertama tentang banjir di Makkah. Makkah itu sudah berkali-kali banjir. Tidak percaya? Memang catatan sejarahnya demikian. Padang pasir juga bisa hujan. Jangan terlalu percaya pada Oscar Oasis ya. Katanya kemarin ada tontonan baru mas, itu kartun tentang apa namanya, seekor kadal di padang pasir namanya Oscar Oasis gitu. Maka juga mengalami musim dingin gitu ya. Jadi jangan dibayangkan kalau padang pasir pasti panas, kalau musim dingin juga menggigit luar biasa gitu ya. Maka juga mengalami musim hujan. Dan musim hujan kadang-kadang di Makkah ekstrim, dia bisa kemudian terjadi banjir. Pada tahun, kalau tidak salah sekitar tahun 1930-an saja juga terjadi banjir di Makkah, dan itu juga kemudian menggenang selama beberapa lama. Bahwa kemudian banjir itu lama-lama juga turun surut, itu juga ada. Tetapi tidak ada yang mustahil mas. Makkah itu banjir, Makkah juga pernah banjir. Kemudian yang kedua, Hajar Aswad. Saya juga pernah mendengar tentang satu qaul yang mengatakan bahwa Hajar Aswad adalah batu yang turun dari surga, warnanya putih dan murni, tetapi dia menjadi semakin hitam seiring dengan semakin banyaknya dosa-dosa manusia. Tapi qaul ini belum saya temukan nas khususnya bahwa dia diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang kita tahu bahwa Hajar Aswad adalah batu yang hitam di pojok Ka'bah yang menjadi bagian dari sunnah kita, sunnah saja bukan wajib, di dalam kita bermanasik untuk kemudian mengucap salam atau bahkan menciumnya. Sikap kita terhadap Hajar Aswad yang paling adil adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika dia mencium Hajar Aswad. Dia mengatakan, kamu itu cuma batu, tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi madarat. Demi Allah, andai tidak kulihat Rasulullah menciummu, maka kamu juga tidak akan pernah kucium. Artinya apa? Umar mencium Hajar Aswad itu dalam rangka ittiba kepada Nabi SAW. Bukan karena keistimewaannya Hajar Aswad, tetapi karena Rasulullah melakukan itu, maka beliau melakukan itu. Dan Rasulullah melakukan itu sebagai sebuah sunnah yang juga diawali oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, ini tentang Hajar Aswad. Ya, saya sudah pernah, nanti perlu kita cek ulang ya. Saya juga belum mencermati dengan jernih tentang apakah betul bahwa Hajar Aswad turun dari surga, dulunya berwarna putih dan kemudian menjadi semakin hitam dengan dosa-dosa manusia. Tapi dia batu yang istimewa. Saking istimewanya sehingga bahkan ketika renovasi Ka'bah di zaman Rasulullah setelah perang Fijar, umur beliau ketika itu 35 tahun, mau meletakkan Hajar Aswad saja bisa jadi perang gitu. Jadi kan Ka'bah direnovasi, Hajar Aswadnya diturunkan. Habis selesai renovasi kan mau dipasang lagi. Nah, siapa yang mau pasang aja itu sudah regejekan mau perang di antara berbagai macam suku yang ada di Makkah. Sampai mereka kemudian mengatakan, akan kita serahkan urusan ini pada orang pertama yang pagi ini masuk lewat pintu Masjidil Haram. Ternyata yang pertama masuk Rasulullah, dan Rasulullah ternyata kemudian menggelar sorbannya, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengahnya, kemudian masing-masing kepala suku itu memegang ujung-ujung sorban beliau sallallahu alaihi wasallam itu untuk dipasang di Ka'bah gitu ya. Kemudian tentang apa makna syahadat bagi orang-orang Quraisy. Rasulullah pernah menawarkan begini kepada Abu Jahal. Ya Abul Hakam, qul kalimatin. Hai Abu Jahal, katakan satu kalimat yang dengan kalimat itu kamu berkuasa atas orang Arab maupun orang Ajam. Abu Jahal mengatakan, walau asyra kalimatin ya Muhammad. Bahkan kalau kamu perlu 10 kalimat juga saya layani, hai Muhammad. Saya mau kalau kemudian itu akan menjadikan saya berkuasa atas orang Arab dan semua orang Ajam.
Kata Rasulullah, "Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Katakan tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka kamu akan berkuasa atas orang Arab maupun orang Ajam. Kata Abu Jahal apa? Demi Allah, itu adalah kalimat yang dibenci oleh para raja. La ilaha illallah itu kalimat yang dibenci oleh para raja. Kenapa? Bayangannya Abu Jahal, Muhammad menawarinya berkuasa atas orang Arab dan orang Ajam, berarti dia berkuasa tanpa batas, mutlak, monarki absolut. Tetapi begitu ada kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nah berarti monarki konstitusional. Berarti dia dibatasi oleh satu, kedaulatan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang merumuskan hukum, sebagai yang merumuskan berbagai macam syariat, sebagai yang kemudian mengatur segala kehidupan, dan dia tidak boleh melanggar itu. Dua, ada Muhammad sebagai utusan Allah, yang itu berarti dia menjadi sumber ikutan dan teladan dan pemimpin keagamaan yang tidak bisa disepelekan. Bagi Abu Jahal, kekuasaan atas orang Arab dan Ajam kalau masih dihalangi oleh kekuasaan Allah dan teladan Rasulullah ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka itulah pemaknaan Abu Jahal terhadap la ilaha illallah, terhadap kalimat syahadat. Dia tidak mau mengucapkan bukan karena tidak yakin atas kebenarannya, tetapi karena kemudian dia merasa konsekuensi dari kalimat itu membuat dia kehilangan banyak hal. Konsekuensi dari kalimat itu membuat dia mungkin akan kehilangan banyak sumber penghidupan yang selama ini dan kemuliaan yang selama ini dia nikmati. Nah ini, maka orang yang kemudian menyadari hakikat la ilaha illallah ini pastilah menjadi sosok yang benar-benar sangat agung di dalam pemaknaannya akan kehidupan. Tidak seperti Abu Jahal yang karena mengerti justru tidak mau mengikuti. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan keliru, orang-orang Quraisy dan Arab jahiliyah itu mengenal Allah. Ketika Rasulullah berdakwah, itu mereka mengenal Allah. Tetapi ya itu tadi, bukan mengenal Allah sebagai sesembahan satu-satunya, tetapi mengenal Allah sebagai Tuhan. Yang kalau mau meminta kepada Tuhan langsung, mereka agak muskil. Kenapa? Karena merasa banyak dosa, sementara Tuhan Maha Suci dan Maha Tinggi. Lalu mereka kemudian dengan cara yang sangat kreatif, Amr bin Luhai tadi membuat sebuah tata cara beribadah, yaitu dengan meminta rekomendasi, meminta syafaat, meminta perantara kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal yang dibuat berhalanya. Jadi orang kafir Quraisy itu memahami Allah sebagai Rabb. Mereka faham tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan. Tetapi Allah itu seperti raja yang bertahta begitu tinggi di langit sana, sehingga kita sebagai hamba yang tinggal di bumi tidak mampu menggapainya, sehingga memerlukan perantara-perantara, yang perantara itu diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala. Demikian. Baik, masih ada waktu 5 menit bagi yang ingin bertanya. Ini ada hadiah dari jamaah Hafiz Ujak Nabi. Saya dapat voucher makan di rumah makan Leto, ayam bakar, insya Allah halal. Baik, ada satu, ya, dua, satu kali ini ya, karena ya, satu aja. Monggo Mas Kahar. Agak ragu. Namun seiring perkembangan Islam muncul mazhab-mazhab dalam Islam yang akhirnya memberikan Islam. Di mana mazhab-mazhab ini saling ada perbedaan dalam hal rumuskan dan ibadah. Terkadang para ulama juga mendasarkan soal Islam dan ibadah rujukannya pada mazhab tersebut, bukan pada Al-Quran. Mohon berserah. Karena ada kita tetap berapa putusan orang harus Kurang macam. Ya, satu, pertama. Assalamualaikum. Ya. 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 Ya.
Mazhab itu apa sih artinya? Mazhab itu adalah tariqah, jalan di dalam memahami berbagai macam nusus, teks-teks syariat. Maka maksud dari mazhab-mazhab itu di dalam ini mazhab apa dulu? Mazhab dalam akidah. Kalau mazhab dalam akidah itu lebih mudah diperiksa, gitu ya. Mazhab dalam akidah itu lebih mudah diperiksa untuk melihat mana yang hak dan mana yang batil. Tapi mazhab dalam fikih kita tidak bisa mengatakan ini hak, ini batil. Yang ada mungkin adalah ini shawab, ini khata. Kalau hak, batil, ini diametral. Dan yang satu di surga, yang satu di neraka, gitu ya. Tapi kalau shawab dan khata itu bisa sama-sama di surga. Bisa begitu ya. Karena seorang ahli ijtihad di dalam hukum Allah yang dia berijtihad kemudian dia benar, dia dapat 2 pahala. Dia berijtihad kemudian dia keliru, dia dapat 1 pahala. Maka shawab dan khata itu masih memungkinkan dua-duanya berada di surga. Dan itulah mazhab-mazhab di dalam fikih. Kita mengenal 4 mazhab yang kemudian maksur dan utama dan menjadi rujukan paling luas di kalangan ahlu sunnah adalah mazhabnya Imam An-Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah, dinamakan mazhab Hanafi. Kemudian mazhabnya Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, dinamakan mazhab Maliki. Kemudian mazhab Imam Nasirus Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dinamakan mazhab Syafi'i. Dan kemudian ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, dinamakan mazhab Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini adalah jalan mereka di dalam memahami berbagai macam teks syariat untuk merumuskan berbagai macam tata cara di dalam beribadah, bermuamalah, dan melakukan berbagai macam aktivitas sesuai petunjuk agama. Tentu saja dia tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan waktu dan tempat, azman wal amkan, zaman-zaman maupun tempat-tempatnya, itu berbeda. Sehingga kemudian mazhab-mazhab ini menjadi satu perbedaan yang tanawu, bukan perbedaan yang tadud, bukan perbedaan yang saling bertabrakan, tapi perbedaan yang saling memberikan warna dan variasi yang bisa dipilih sesuai dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan dalam berbagai macam halnya. Nah, misalnya perbedaan-perbedaan itu sangat luas sumbernya, karena orang begini saja ya, ini sama-sama hadir di majelis sejak Nabi, sama-sama hadir dari awal sampai akhir, itu pulang kan pemahamannya bisa berbeda. Yang diambil, ditekankannya itu, penekanannya tadi pada hal ini, saya itu ingatnya Abrahanya gitu. Ada yang pulang saya itu ingatnya Amr bin Luhainya. Ada yang pulang itu saya ingatnya. Nah, ini fitrah, perbedaan semacam ini, perbedaan pemahaman. Atau kemudian perbedaan memaknai kebahasaan. Karena bahasa Arab ini bahasa yang kemudian sangat kaya, disebut bahkan dalam satu lafaz mustarak gitu. Contoh yang sering digunakan dalam pembahasan tentang usul fikih misalnya quru, wanita yang ditinggalkan kemudian dia akan menikah lagi, janda yang akan menikah lagi itu harus menanti selama salah satu quru, 3 quru. Quru itu artinya apa? Quru dalam dialek Arab orang-orang Hijaz itu pun 2 makna. Quru itu bisa berarti suci, quru bisa berarti haid. Kan repot. Ini berarti kalau begitu quruknya itu haid atau suci. Nah, Imam Syafi'i mengatakan 3 kali haid, 3 kali suci. Sementara Imam Ahmad mengatakan 3 kali haid. Jadi orang yang ditinggal janda yang kemudian akan menikah lagi itu, dia harus menunggu dulu 3 kali. Sudah ada 3 kali suci untuk kemudian menikah lagi, untuk memastikan bahwa di dalam rahimnya tidak ada anak, begitu ya. Atau kemudian dia harus menanti seperti kata Imam Ahmad 3 kali haid. Ini kan berbeda. Nah, perbedaan semacam ini tanawu, memberikan variasi-variasi pemahaman yang kemudian insya Allah lebih baik. Tawasul, tawasul tentang orang yang mati kalau dia syuhada, ini memang ikhtilaf. Maka kalau kita sholawat, kita masih sering mengucapkan bi ahlil badri ya Allah, dengan keutamaan ahli badar wahai Allah. Kenapa? Satu, tadi ayatnya benar bahwa orang yang mati syahid itu tidak mati.
Orang yang kemudian terbunuh syahid itu tidak mati, tetapi hidup di sisi Allah. 2, orang yang syahid memang boleh memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya, untuk kemudian ikut bersamanya menuju surga. Maka kemudian tentang bi ahlil badri ya Allah itu juga termasuk di antara ikhtilaf. Itu yang bisa kita kemukakan. Allah alam, mungkin nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.